kasih, alam takkan menjadi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga ngoni dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melaksanakan ujian akhir semester untuk mata kuliah kemampuan dasar mengajar. Nah, satu semester kita sudah mempelajari banyak hal ya, terutama yang 8 topik dari kemampuan dasar mengajar. Ya, mulai dari kemampuan dasar bertanya hingga ke kemampuan dasar mengajar kelompok kecil maupun perorangan. Jadi arahan ujian akhir semesternya seperti ini. Nanti di video YouTube ini ada kolom komentar. Saya akan bagi berdasarkan absensi ya, misalnya dari absensi nomor 1 sampai ke nomor 10. Itu soalnya adalah yang pertama. Ya, nanti ngoni akan buat jawabannya itu di kolom komentar. Boleh juga cukup berupa ketikan ya, atau kata-kata dan kalimat, atau ngoni boleh jawab dengan video YouTube juga. Hanya cukup dengan menyertakan link dari jawaban ngoni di kolom komentar tersebut. Nah, oke. Saya mulai saja langsung. Ini dari kelas A ya, kemampuan dasar mengajar kelas A. Itu dari nomor 1 ya, Anggi Wehanto, sampai ke nomor 15 Krisna Gabriel. Soalnya adalah di masa pandemi COVID-19 ini kita kan dipaksa untuk belajar maupun mengajar secara daring atau online. Nah, kalau sebagai seorang guru, misalnya kita harus menghadapi fenomena ada siswa kita ya, ngoni sebagai seorang guru, ada siswanya yang dilarang untuk sekolah karena orang tua merasa bahwa pembelajaran daring itu tidak efektif, jadi disuruh berhenti saja untuk sekolah. Nah, kira-kira berdasarkan kemampuan dasar mengajar ini, kemampuan dasar apa yang perlu ditingkatkan? Nah, silakan dijelaskan ya, boleh dengan kata-kata di kolom komentar maupun dengan video YouTube juga dengan menyertakan linknya di kolom komentar. Itu untuk soal nomor 1 sampai 15. Itu untuk mahasiswa kelas A nomor 1 sampai 15. Ini kenapa saya pakai nomor, karena NIM-nya tidak berurutan ya di absensi saya lihat. Kemudian untuk mahasiswa dengan nomor 16 sampai 31, itu atas nama Karnio Selase sampai ke Rodi Kiwo ya. Fenomenanya seperti ini. Misalkan ngoni nanti akan mengajar di sekolah swasta lah ya, di dalam tanda kutip, di mana siswa-siswanya itu adalah siswa-siswa yang pada dasarnya tidak mau sekolah. Ya, mungkin dipaksa oleh orang tuanya, dan lain sebagainya ya, karena berbagai hal, karena berbagai faktor. Sehingga meskipun sebagai seorang guru nanti ngoni masuk ke kelas itu siswanya acuh tidak acuh ya. Mereka sibuk bermain game, mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Kira-kira kreativitas atau inovasi apa berdasarkan kemampuan 8 kemampuan dasar mengajar itu yang akan ngoni terapkan dalam proses belajar mengajar? Jadi boleh pilih 1, 2, atau 3, terserah ngoni ya. Kalau rasanya cukup 1 kemampuan dasar mengajarnya, boleh buat 1, walaupun lebih juga boleh, silahkan disertai dengan alasannya. Nah, oke, itu untuk kelas A nomor 16 sampai 31. Saya masuk ke kelas B. Sebentar ya. Ya, ini kelas B.
Ya, dari nomor 1 sampai ke nomor 13. Dari Anissa sampai ke Leonita Angelikolan, ya, nomor 1 sampai 12. Nah, fenomenanya seperti ini. Misalkan di dalam satu kelas itu ada mahasiswa yang rajin, ada mahasiswa yang kalau ditanya langsung menjawab, dan ada juga siswa maksud saya, siswa yang acuh tidak acuh, yang sibuk dengan diri mereka sendiri, bahkan cenderung meribut ya ketika proses belajar berlangsung. Nah, bagaimana kira-kira Ngoni ya sebagai seorang guru akan menghadapi siswa tersebut? Nah, silakan dijelaskan. Kalau sebisa mungkin berikan solusinya, berikan contohnya. Itu untuk mahasiswa dari nomor 1 sampai nomor 12. Kemudian untuk mahasiswa dari nomor 13 sampai nomor 25, dimulai dari Mevi sampai ke Jessica Pangke ya. Nah, kira-kira fenomena seperti ini ya. Setiap mahasiswa itu kan memiliki kemampuan atau minat unik masing-masing ya. Misalnya si Mevi, dia lebih suka menggambar. Kalau si Niwayan dia lebih suka misalnya kegiatan ekstrakurikuler ya, di pramuka, belah diri dan lain sebagainya. Tasya juga begitu, dia lebih suka belajar itu di alam bebas atau alam terbuka. Nah, kira-kira untuk mengakomodasi ya atau mengakomodir siswa-siswa yang seperti itu, apa kira-kira kemampuan dasar mengajar yang ingin Ngoni terapkan ya untuk mahasiswa atau untuk siswa-siswa yang memiliki minat dan kemampuan-kemampuan unik seperti itu. Nah, silahkan dijelaskan, mungkin juga disertakan dengan contoh. Nah, baik. Nanti kalau ada kendala Ngoni dalam menyelesaikan tugas ini, silahkan hubungi saya ya, boleh melalui Google Classroom, boleh melalui WhatsApp, atau juga boleh nanti melalui komentar di YouTube, ataupun kontak yang sudah saya sebarkan kepada Ngoni. Silahkan, mana yang paling mudah silahkan dipilih, mau menghubungi saya melalui kontak yang mana. Mungkin itu saja untuk ujian akhir semester mata kuliah kemampuan dasar mengajar. Nah, semoga Ngoni semua bisa mengerjakan ujian akhir semester ini meskipun dengan model yang baru ya. Ini juga baru pertama kali saya gunakan memberi ujian melalui ujian akhir semester khususnya melalui media YouTube ya. Itu saja, selamat bekerja, semoga sukses. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Nabi edukasi alam tak kembali.